Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, minggu ini adalah minggu ke-8. Kita masih melanjutkan penjelasan dari naratif teks. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang tujuan, struktur teks, dan ciri bahasa dari teks naratif. Kemudian Ibu juga sudah menerjemahkan supaya kalian memperbaiki terjemahan dari teks Batu Badaun. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan di bawah teks Batu Badaun itu. Ini tugas yang keberapa ya? Tugas yang ketiga ya. Di bawah teks Batu Badaun itu ada penjelasan mengenai 3 hal, yaitu 3 teks atau 3 contoh naratif teks, dan 3 contoh tersebut yaitu yang pertama adalah folk tale. Folk tale ini adalah cerita rakyat, legends, legenda, dan yang terakhir adalah dongeng peri. Nah, baik, mari kita terjemahkan. Yang harus kalian lakukan setelah Ibu selesai menyampaikan video ini yaitu seperti biasa memperbaiki terjemahan, kemudian mendokumentasikannya, kemudian hasil foto dokumentasi tersebut dikirim ke grup sebagai laporan tugas ke-8 ya. Jadi ada 3 yang Ibu jelaskan di sini. Yang pertama adalah remember, artinya ingat. A folk tale is a story passed on verbally and not recorded in writing. Cerita rakyat adalah cerita atau kisah yang disampaikan secara lisan dan tidak tertulis dalam catatan atau tidak tertulis dalam tulisan atau tidak ditulis. Therefore, oleh karena itu, it is often partly modified by consecutive retellings before being written down or recorded. Oleh karena itu, cerita-cerita ini sebagian diubah oleh retellings, artinya cerita kembali, penuturan kembali. Jadi cerita-cerita ini sebagian isinya dirubah oleh penuturan yang berturut-turut, penuturan yang bersifat turun-temurun sebelum ditulis atau dicatat. Folk tale includes legends, fables, and fairy tales. Nah, dalam cerita rakyat ini meliputi legenda, fabel, dan dongeng peri. Many folk tales involve mythical beings and magical transformations. Banyak cerita rakyat ini melibatkan makhluk mitos dan perubahan-perubahan yang bersifat magis atau sihir. Ya, jadi folk tale itu adalah cerita rakyat. Pada cerita rakyat itu biasanya ada legenda rakyat, fabel, cerita-cerita tentang hewan, dongeng-dongeng tentang hewan, dan fairy tales, dongeng-dongeng tentang peri. Baik, yang berikut adalah legends. Remember, artinya ingat. Legends, legenda. Legends are stories about events that happen in the distant past. Legenda adalah cerita tentang kejadian yang terjadi di masa lampau. Often it is not clear if the characters really existed or if the events really took place. Sering tidak jelas jika para karakternya benar-benar ada atau apakah kejadiannya benar-benar terjadi. Legends have often had embellishment over the years as they are retold. Legenda seringkali mengalami perubahan seiring waktu ketika kisah-kisah tersebut diceritakan kembali. Their original authors may not be known because many people had a hand in shaping the stories over time. Pengarang legenda yang asli seringkali tidak diketahui karena banyak orang berperan dalam membentuk cerita ini seiring waktu. Nah, jadi legenda itu adalah cerita yang terjadi di masa lampau. Kemudian legenda juga itu karakternya seringkali tidak jelas apakah
cerita itu benar-benar terjadi, apakah para karakternya itu benar-benar ada. Kemudian karena legenda ini sering diceritakan dari mulut ke mulut secara turun-temurun, maka legenda ini sering mengalami perubahan dalam ceritanya. Lalu pengarangnya tidak dikenal karena banyak orang yang terlibat dalam membentuk cerita tersebut seiring waktu berjalan. Nah, yang ketiga, fairy tales. Remember, ingat, fairy tales usually tells a story of characters such as peasant, witches, and royalty, and are set in places such as castle, villages, and forests. Dongeng peri biasanya menceritakan kisah tentang karakter-karakter seperti petani, peasants artinya petani, witches penyihir, and royalty dan keluarga kerajaan. And are set in places dan mengambil tempat seperti di kastil, kampung-kampung, dan hutan. Usually they feature good characters against evil ones. Biasanya dalam cerita ini menampilkan karakter yang baik melawan karakter yang jahat. However, bagaimanapun juga, fairy tales do not always have moral lessons to teach readers. Dongeng peri ini tidak selalu mempunyai pesan moral untuk disampaikan kepada pembaca. While many characters achieve happy endings through wit and kindness, ketika sebagian karakter mencapai akhir yang bahagia melalui akal dan kebaikan, many foolish and unfortunate ones do so through a stroke of luck. Banyak juga karakter yang bodoh dan tidak beruntung mencapai akhir yang bahagia melalui serangkaian keberuntungan. Nah, jadi fairy tales atau kisah-kisah dongeng ini biasanya menceritakan tentang karakter yang baik melawan karakter yang jahat. Kemudian biasanya sebagian besar itu berupa kisah-kisah penyihir, di mana penyihirnya adalah karakter yang jahat, kemudian petani menjadi karakter yang baik, atau di keluarga kerajaan menjadi karakter yang baik, dan seterusnya. Tapi yang menjadi penekanan adalah kisah-kisah atau dongeng-dongeng peri ini tidak selalu mempunyai pesan moral untuk disampaikan kepada pembaca, ya. Jadi dalam teks naratif ini ada bermacam-macam jenisnya. Ada folktale, kisah rakyat, kemudian ada legends, legenda, lalu ada fable, kisah-kisah tentang binatang, dan ada juga fairy tales, dongeng tentang peri. Yang kesemuanya ini bisa kita simpulkan bahwa cerita ini adalah cerita imajinatif, fiksi, pengarangnya tidak diketahui, dan seterusnya, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dalam video berikut pembahasan mengenai salah satu ciri bahasa yang ada dalam teks naratif, yaitu adjectives.